Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan hari ini bocah belajar tani ini di sore hari. Ini hari Selasa 20 Juni 20 Juni 2023. Bocah belajar tani akan update tentang hasil perawatan bocah belajar tani yang saat ini usia sudah 24 HST. Sedikit saya kabarkan buat teman-teman bahwasannya ini tanaman tajuk atau tanaman nganjuk, tapi karena sudah ditanam di wilayah saya jadi tanaman lokal ini. Untuk itu buat teman-teman, ini banyak masalah yang terjadi pada masing-masing teman-teman petani, dulur-dulur petani, khususnya saat menghadapi cuaca kemarau ini. Jadi saya sedikit akan update tentang cara rawatan tanaman bawang merah yang dirawat oleh bocah belajar tani ini. Syukur alhamdulillah sampai di 24 HST belum masuk pestisida apapun, baik fungisida maupun insektisida. Ini sangat-sangat kabar gembira lur, karena di cuaca seperti ini biasanya serangan hamanya itu sangat tinggi, termasuk grandong dan ulat. Tapi untuk lahan bocah belajar tani ini tergolong masih aman. Jadi kalaupun ada 1-2 itu ada ulat itu wajar, sehingga tidak dilakukan penyepraian insektisida. Nah, kemudian untuk pemberian nutrisi, bocah belajar tani itu sudah melakukan 2 kali aplikasi nutrisi setelah tanam ini. Sampai di 24 HST ini 2 kali aplikasi. Jadi sebelumnya sebenarnya sudah masuk nutrisi sebelum tanam. Melalui media tanam kita masukkan nutrisi, kemudian kita tanam, dan setelah itu kita lakukan pemberian nutrisi yang kemarin kita konten. Hanya ada 1 nutrisi yang terpisah yang kita aplikasikan, hanya mohon maaf tidak bisa di konten kemarin karena sangat pagi sekali, mensiasati karena mau pergi luar kota. Jadi apa itu nutrisinya saya jelaskan. Ini bocah belajar tani selain nutrisi yang kemarin digunakan, ini saya masukkan Bio Almaba. Ini nutrisi organik dulur. Jadi nutrisi organik ini tergolong masuk pada uji coba bocah belajar tani. Jadi ini bersama rekan-rekan kita menguji nutrisi ini untuk tanaman bawang merah, dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus. Dari segi ketahanan terhadap jamur dan juga hama itu ini tergolong bagus dulur imunnya. Kita menggunakan Bio Almaba ini nutrisi dari bahan bakunya dari ganggang laut. Sampai saat ini memang ini tidak dijual di pasaran. Ini baru saja selesai di laboratorium di Universitas Brawijaya. Alhamdulillah ini kandungannya memenuhi. Jadi dari segi bakterinya, kandungan bakterinya Azoxbacter, Azospirillum, juga Lactobacillus. 3 kandungan bakteri ini sangat bagus untuk tanaman, sehingga menaikkan dari unsur hara tanah, juga imun terhadap tanaman. Seperti itu. Jadi ini ada Bio Almaba ini yang sudah diaplikasikan oleh bocah belajar tani, termasuk untuk tanaman padi juga. Dan ini sangat antusias petani padi di wilayah sini karena di sini lagi serangan hama wereng. Dan alhamdulillah tanaman padinya bocah belajar tani sangat hijau, walaupun sebelahnya itu menguning mati akibat serangan hama wereng.
Dan yang menggunakan ini alhamdulillah juga sangat antusias karena perbedaannya sangat jauh. Jadi yang tidak dispray ini habis dulur, mateng, merah, jadi akan ditanam ulang. Kemudian yang kemarin sempat dispray ini, kemarin sempat dikasih gratis memang lor. Kita kasih bagi-bagi petani yang mau aplikasi. Banyak petani yang nggak mau aplikasi dibilangnya itu nggak ada manfaatnya. Karena kalau berbau organik itu rata-rata petani zaman dulu atau petani yang sudah senior-senior ini sepertinya antipati dengan organik. Padahal itu suatu keseimbangan untuk menjaga kesuburan tanah. Dan alhamdulillah terbukti. Nanti kita bisa simak di video ini seperti apa perbandingannya yang menggunakan Bio Almaba dan yang tidak. Ini karena saya juga termasuk petani, saya juga berstatement bahwa ini bisa dibuktikan. Untuk kondisi tanaman saat ini sudah mulai bentuk batang dan mulai ada yang masuk masa atau fase mecah untuk bawang merah bocah belajar tadi. Ini tergolong sudah di wilayah sini tergolong sudah terbaik karena rata-rata itu terjadi pucuk kuning yang sampai membakar sampai ke tengah bahkan sampai bawah, menghentikan pertumbuhan. Dan alhamdulillah tanaman bocah belajar tani sampai detik ini masih jalan dan popornya juga sangat bersih dan besar. Seperti itu update-nya. Jadi kalau menggunakan ini, kemarin saya gunakan dosisnya itu per tangki 250 liter. Jadi ini antara 200 mili sampai 250 mili. Nih, jadi 1 liternya ini bisa untuk 5 tangki spray yang 16 liter. Bio Almaba dari Ganggang Laut. Ini sudah tersertifikasi atau sudah diuji laboratorium loh. Alhamdulillah bagus hasilnya dan untuk tanaman juga sudah bagus. Sebenarnya kalau kita mau bikinnya ini sudah lama loh. Kita sudah beberapa kali lakukan uji coba, hanya saja memadukan bahan-bahan yang sekiranya ini kalau disimpan itu tahan lama dan juga tidak terjadi perubahan warna dan baunya. Sehingga kita uji cobanya sangat lama karena formulasinya itu benar-benar kita padukan agar minimal mendekati yang kita harapkan. Dan alhamdulillah ini di luar ekspektasi. Ini racikannya ini tergolong konsisten, jadi tidak berubah, sehingga kita uji coba lakukan aplikasi dan diuji laboratorium hasilnya mantap. Buat teman-teman yang ingin mencoba bisa nanti tulis di kolom komentar atau langsung chat WA, nanti bisa dibantu untuk ini. Sebagian petani sudah melakukan uji coba pakai ini. Dari Karanganyar, itu petani bawang merah. Kemudian dari Lampung Tengah juga ada. Terus dari Pasuruan, itu petani apel, juga sudah uji coba pakai ini. Dan kemarin ada teman dari Bojonegoro, Temayang, juga Nganjuk, juga sudah uji coba. Semoga nanti hasilnya sama dengan yang diaplikasikan di lahan bocah belajar tani. Karena harapan kita petani itu juga melakukan rotasi pemberian nutrisi dan pestisidanya. Jadi kita masukkan pestisida nabati juga pupuk-pupuk organik itu demi menjaga kestabilan atau kesuburan tanah yang akan kita tanami. Seperti itu lor. Terima kasih. Teman-teman masih setia nyimak di channel Bocah Belajar Tani. Bila mana ada pertanyaan di luar penjelasan ini tadi, bisa ditanyakan. Dan apapun itu yang berhubungan dengan pertanian, boleh dicat atau dikontak lewat WA. Insya Allah Bocah Belajar Tani akan selalu siap sedia untuk menjawab semampu Bocah Belajar Tani menurut pengalaman atau ilmu-ilmu yang dibagikan dari teman-teman juga.
hasil kita sharing bersama para petani lain. Dan satu lagi lur, mohon maaf nanti kelupaan. Ini kemarin yang sudah uji coba, mohon kalau ini memang kelemahannya, ada kelemahannya lur. Kelemahannya sampai saat ini kita masih lakukan aplikasinya tunggal. Jadi belum dicampur aduk. Apalagi menggunakan pestisida. Kalau menggunakan nutrisi pupuk boleh, nutrisi dan pupuk boleh. Tapi kalau yang berbau pestisida kita belum melakukan uji coba seperti apa daya dari bakterinya ini, apakah mati atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita lakukan ini biasanya saya hanya berikan saat menjelang tanam dan menjelang pemupukan susulan pertama. Itu 2 kali, dan nanti kita lakukan lagi itu di usia 30 HST. 3 kali lur untuk aplikasi ini. Sebenarnya kalau lebih bagusnya yang sesuai uji coba kemarin itu sampai 5 kali untuk tanaman horti yang usia panennya 2 bulan. Seperti itu. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.